Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun skripsi di bidang keperawatan. Kita awali dari bagaimana sistematika penulisan skripsi, khususnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang pertama adalah judul, selanjutnya adalah abstrak, kemudian dilanjutkan bab 1, isinya adalah pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Kemudian bab kedua, isinya adalah tinjauan pustaka, terdiri atas konsep, teori. Bab yang ketiga, isinya adalah kerangka konseptual, hipotesis. Bab keempat, isinya adalah metode penelitian, terdiri atas desain penelitian, waktu dan lokasi penelitian, kerangka kerja, populasi, besar sampel, dan teknis sampling, kemudian identifikasi variabel dan definisi operasional, cara pengumpulan data dan analisis data, etika penelitian, keterbatasan. Kemudian bab kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab yang terakhir adalah bab 6, isinya adalah kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan yang ada di Universitas Muhammadiyah khususnya di bidang ilmu keperawatan itu terdiri ada 6 bab. Tentu sangat berbeda pada beberapa perguruan tinggi yang lain karena beberapa perguruan tinggi yang ada khususnya di Indonesia tentu memiliki gaya sistematika yang berbeda-beda. Namun di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini ada mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis, metode penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. Mengapa? Karena sistematika penulisan ini didesain untuk pendekatan penelitian kuantitatif. Karena untuk pendidikan program sarjana ilmu keperawatan itu. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam bahasan dari sistematika penulisan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pendahuluan, mari tentukan dulu masalah dan tentukan judul. Sebelum Anda menyelesaikan atau menyusun sebuah latar belakang atau menyusun pendahuluan, maka yang paling penting adalah tentukan masalah apa yang mau Anda angkat untuk dipakai di dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini adalah skripsi. Kemudian, tentukan judulnya. Judulnya apa penelitian yang hendak Anda lakukan? Yang pertama, memilih masalah penelitian. Masalah penelitian ini yang sering menjadi problem utama bagi calon peneliti. Dalam hal ini adalah mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. Dalam hal ini ada skripsi. Namun, kesulitan sebenarnya tidak terjadi jika Anda memahami bagaimana cara memilih masalah penelitian. Ada beberapa cara yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, memahami masalah. Saya akan memberikan contoh. Apabila kita akan melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh ketahanan pangan terhadap status gizi anak usia 6 sampai 24 bulan. Yang menjadi catatan, yang menjadi fokus kita, kira-kira yang menjadi masalah itu apakah ketahanan pangan atau status gizi. Nah, umumnya yang menjadi problem utama yang mau kita teliti adalah variabel dependent. Sangat tergantung. Misalkan begini, ketahanan pangan itu mempengaruhi status gizi. Nah, apakah status gizi itu juga mempengaruhi ketahanan pangan? Nah, karena status gizi itu ditentukan oleh ketahanan pangan, maka status gizi itulah yang akan menjadi problem utama. Nah, namun akan kita lihat bagaimana cara kita melakukan. Apakah status gizi itu menjadi problem utama atau masalah penelitian? Maka sekarang tetapkan dulu gizi kurang itu, status gizi itu apakah menjadi masalah atau tidak. Caranya bagaimana? Lihat dulu. Apakah harapan dari gizi pada anak usia 6 sampai 24 bulan di masyarakat tersebut harapannya itu tidak terjadi gizi kurang
atau gizinya itu menjadi baik, itu harapannya. Kemudian lihat kenyataannya di masyarakat. Apakah di masyarakat khususnya pada anak usia 6 sampai 24 bulan banyak atau rata-rata mengalami gizi kurang? Jika kita temukan pada anak usia 6 sampai 24 di masyarakat A, rata-rata mengalami masalah gizi kurang, karena harapannya adalah anak usia 6 sampai 24 tidak terjadi gangguan gizi atau status gizinya baik, maka gizi tersebut menjadi sebuah masalah penelitian. Jadi, nyatakan dulu apakah itu menjadi masalah penelitian atau tidak. Setelah kita memahami masalah, baru kita mencoba mengidentifikasi masalah. Nah, cara mengidentifikasi masalah ini yang akan dituangkan di dalam penulisan tugas akhir dalam hal ini skripsi adalah di bab pertama, yaitu pendahuluan. Di situ ada isinya latar belakang masalah. Nah, disitulah kita akan mengungkapkan cara mengidentifikasi masalah. Caranya bagaimana? Di dalam menulis latar belakang tersebut, pertama adalah identifikasi pentingnya masalah, identifikasi tingkatan dari masalah, kemudian bagaimana proses terjadinya masalah, dan bagaimana solusi masalah. Nah, kalau keempat ini ada unsur di dalam latar belakang, maka masalah itu tentunya memiliki nilai arti penting di dalam sebuah penelitian. Maka masalah itu perlu diangkat di dalam penelitian. Itulah cara mengidentifikasi masalah. Nanti kita akan coba lihatkan contoh bagaimana kita menentukan identifikasi masalah. Sebelum kita mengidentifikasi, saya akan mencontohkan dulu judul penelitian. Nah, inilah terkait dengan judul penelitian. Baru kita akan menentukan masalah yang ada di belakang. Judulnya itu adalah pengaruh ketahanan pangan dan keluarga, pengaruh ketahanan pangan keluarga dan pola asuh terhadap status gizi. Tadi kita sudah jelaskan, apakah status gizi itu dipengaruhi oleh ketahanan pangan dan pola asuh? Mungkin. Yang menjadi problem adalah di status gizinya. Meyakinkan tadi dengan cara bagaimana apakah gizi tersebut terjadi di anak-anak usia 6 sampai 24 bulan di masyarakat atau status gizinya tidak terjadi pada masyarakat itu. Baru kita akan melihat kira-kira faktor apa yang mempengaruhinya itu. Nah, kita masuk di dalam cara menyusun latar belakang. Ingat tadi di dalam latar belakang cara mengidentifikasi masalah ada 4. Pentingnya masalah, kemudian tingkatan masalah, selanjutnya adalah kronologis masalah, kemudian solusi masalah. Pasti komponen itu ada di dalam latar belakang. Ini saya mencontohkan ada judul penelitian yang tadi, pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh terhadap status gizi anak usia ini. Maka coba lihat tentang pentingnya masalah. Ketika kita akan mengisi atau kita menulis tentang pentingnya masalah, yakinkan bahwa masalah itu penting. Cara meyakinkan apa? Tunjukkan data-data angka kejadian terkait dengan masalah yang tidak diteliti. Kalau tidak ada data-data angka kejadian yang menunjukkan itu variabel itu menjadi problem penelitian, maka sulit untuk meyakinkan bahwa contohnya tadi status gizi ini menjadi masalah. Saya mencontohkan, ini status gizi apakah menjadi masalah atau tidak? Ingat, di sini ada data mulai survei sosial ekonomi nasional. Ini berapa angka kejadian gizi kurang? Ini ada persentasenya. Mulai dari tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, bahkan di wilayah di mana dia di tempat penelitian. Di sini akan menunjukkan data-data terkait dengan angka kejadian. Mengapa data angka kejadian itu diyakinkan untuk meyakinkan bahwa masalah itu penting? Termasuk tingkatannya. Tingkatannya itu bagaimana dampak masalah itu. Ketika angka kejadian itu tinggi, efeknya bagaimana? Kalau ketika dampaknya angka kejadian itu rendah, kira-kira dampaknya. Itulah yang harus kita tulis di alinea pertama
di paragraf awal-awal pembuka di dalam menyusun latar belakang. Karena di awal ini kita untuk meyakinkan apakah masalah status gizi itu penting diteliti. Selanjutnya, setelah kita tahu pentingnya masalah, tingkatan masalah, baru kita menjelaskan kronologis masalah. Intinya, mengapa masalah itu terjadi? Mengapa gizi kurang itu terjadi? Maka kaitkan dengan faktor penyebab. Apa saja faktor penyebabnya? Inilah yang perlu dijelaskan untuk menceritakan kira-kira kronologisnya apa dan seterusnya. Nah, kemudian dikaitkan dengan judul penelitian. Kalau judulnya adalah terkait pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh, maka apakah ketahanan pangan dan pola asuh itu juga menjadi faktor pengaruh? Maka itu harus dijelaskan pula. Kalau itu menjadi faktor pengaruh, maka di sini harus diungkap. Salah satunya juga adalah pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh. Ini perlu dijelaskan menjadi faktor penyebab terjadinya gizi kurang. Itu adalah inti dari kronologis masalah. Kemudian kita justifikasi beberapa hasil penelitian yang sudah ada, penelitian yang dahulu, atau penelitian yang lain yang menunjukkan apakah penelitian yang diteliti itu berbeda atau sama dengan penelitian yang lain. Kalau ada kesamaan, apa bedanya penelitian ini yang Anda lakukan dengan penelitian orang lain? Untuk mencari sebuah kebaharuan, untuk menjadi sebuah pembeda. Kalau sama, maka timbul pertanyaan, untuk apa penelitian ini dilakukan? Karena itu sudah ada riset sebelumnya. Maka kita harus mencari pembeda. Apa bedanya penelitian yang Anda dilakukan dengan penelitian lain? Maka perlu kronologis untuk menjustifikasi hasil penelitian yang lain. Kemudian yang terakhir adalah solusi masalah. Maka di situ disampaikan kira-kira untuk mengatasi masalah status gizi kurang terkait dengan faktor penyebab ketahanan pangan, itu solusinya apa? Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Maka diungkaplah di dalam latar belakang, khususnya pada alinea-alinea terakhir pada latar belakang. Itu adalah contoh bagaimana kita menyusun latar belakang, khususnya pada penulisan tugas akhir skripsi itu. Kemudian, setelah kita menyusun latar belakang, baru kita menyusun bagaimana cara menyusun rumusan masalah. Sebagaimana yang materi sebelumnya pernah kita ungkapkan, kita sampaikan bahwa cara menyusun masalah itu ada 3. Kita tentukan apakah itu masalah deskriptif, apakah itu masalah komparatif, apakah itu masalah asosiatif. Nah, kita lihat caranya. Kalau rumusan masalah itu deskriptif, maka kalimat atau kata pertama pada kalimat pernyataan masalah atau pertanyaan masalah adalah bagaimanakah. Itu adalah jika rumusan masalahnya deskriptif. Kemudian, ketika rumusan masalah komparatif, maka pertanyaan pada rumusan masalah pertama ada yang digunakan adalah apakah ada perbedaan. Dan cara merumuskan masalah pada masalah asosiatif adalah menggunakan kata pertanyaan apakah ada hubungan atau pengaruh. Kalau kita melihat dari judul yang kita jelaskan tadi, maka sepertinya judul penelitian ini masuk di dalam kategori rumusan masalah asosiatif. Maka kita lihat contohnya penelitian ini kaitannya dengan rumusan masalah. Maka kita lihat di sini, rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh atau boleh mengatakan adakah pengaruh. Nah, ini sudah dijelaskan. Adakah pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh terhadap gizi kurang? Ini judulnya persis ini. Tinggal menambah kalimat atau kata adakah atau apakah ada. Itu adalah cara menyusun pertanyaan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya, kita akan menyusun tujuan penelitian. Tujuan penelitian caranya ada dengan cara menggunakan kata-kata kerja operasional.
Misalkan identifikasi, mempelajari, menganalisis, membuktikan, mengembangkan, mengetahui, menyusun, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata kerja operasional. Maka tujuan sebenarnya itu adalah untuk menjelaskan apakah penelitian itu akan kita lakukan. Kalau tujuan ada dua sebenarnya, sebagaimana kita lihatkan di sini. Tujuan itu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, tujuan umum itu adalah sifatnya bagaimana kaitannya dengan topik atau judul penelitian. Maka tujuan umum, karena judulnya adalah pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh terhadap status gizi anak usia 6 sampai 24 bulan, maka judul tujuan umumnya adalah menganalisis pengaruh ketahanan pangan dan keluarga. Jadi, tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana sih pengaruh ketahanan pangan, keluarga, dan pola asuh terhadap status gizi. Nah, untuk itu tujuan khususnya adalah langkah-langkah yang ditempuh, langkah-langkah menganalisis dari pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh terhadap status gizi. Maka tujuan khususnya dapat seperti ini. Yang pertama adalah identifikasi dulu ketahanan pangan. Maka tujuan pertama mengidentifikasi ketahanan pangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi pola asuh. Yang ketiga adalah mengidentifikasi status gizi. Nah, setelah tahu katakan ketahanan pangannya bagaimana, pola asuhnya bagaimana, status gizi bagaimana, baru selanjutnya adalah menganalisis hubungan. Bagaimana menganalisis hubungan ketahanan pangan dengan status gizi? Menganalisis hubungan pengaruh pola asuh terhadap status gizi. Baru yang terakhir menganalisis keduanya itu. Sebenarnya langkah ke-6 itu tidak harus, karena langkah ke-5 sampai ke-5 itu sudah menjadi langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Jadi itu adalah gambaran bagaimana cara kita menyusun tujuan penelitian. Selanjutnya, kita akan menyusun manfaat penelitian. Tentu caranya adalah tentukan kira-kira penelitian ini akan bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, apakah manfaat itu nanti secara teoritis itu bagaimana sih dampak setelah penelitian itu dilakukan? Manfaat secara praktis, kira-kira penelitian itu bagaimana dampak setelah dilakukan? Nanti kita lihat, kita contohkan lagi bagaimana contoh dari penyusunan manfaat. Kita lihat di sini manfaat. Nah, manfaat secara teoritis. Tentu secara teoritis itu kaitannya dengan tujuan penelitian secara umum. Ingat, materi sebelumnya tujuan penelitian itu adalah membuktikan teori, mengembangkan teori, menghasilkan teori. Semuanya adalah, muaranya adalah meningkatkan atau menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan baru. Maka secara teoritis adalah mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan baru tentang pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh terhadap status gizi. Kemudian boleh menguatkan teori yang ada bahwa semakin tinggi ketahanan pangan keluarga dan pola asuh akan semakin pula baik status gizinya. Ini penjelasan cara teoritis. Jadi tidak hanya sebatas mendapatkan informasi, tapi adalah menguatkan teori yang mau kita buktikan. Kemudian manfaat secara praktis. Nah, apakah hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh peneliti, institusi pendidikan, petugas kesehatan, masyarakat, responden? Kita lihat di situ. Jadi kira-kira hasil penelitian itu apa yang mau dimanfaatkan oleh peneliti? Bisa saja menjadi pengalaman atau menjadi sebuah pengetahuan baru. Atau di dalam pendidikan, institusi pendidikan mungkin dipakai sebagai referensi sumber ilmu pengetahuan. Sebagai petugas kesehatan tentu memberikan informasi dan seterusnya. Pada masyarakat tentu memberikan informasi bahwa pola asuh dan ketersediaan pangan ini sangat menentukan status gizi. Termasuk juga pada responden. Itulah materi terkait dengan cara menyusun skripsi khususnya pada bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah. Semoga materi ini bermanfaat
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.